Selamat pagi Indonesia. Wah, ini pesan dari kelompok saya. Jempolan Pak ya. Oke. Baik, selamat pagi ya. Kita sekarang diskusi kita itu adalah mengenai yang lagi top ya. Jadi sekarang artinya teman-teman kemarin ya sampai saya harusnya posting kemarin ya. Tetapi begitu diskusi gitu gayengnya, begitu hebatnya, begitu banyak pendapatnya ya, sehingga tidak jadi diposting yang kemarin. Tambahkan Pak, ini kurang gitu, ada ya. Nah, topik kita pada saat ini adalah, kalau Anda lihat di thumbnailnya ya, dukungan untuk Prabowo ya, di sana dikatakan dukungan Pak Prabowo, tapi kemudian melebar ya. Sebenarnya sudah saya diskusikan ya mengenai Erlangga Hartarto itu ya, apakah dia mau menjadi cawapres dari bentar, ada motor lewat ini ya, cawapres dari atau calon wakil presiden dari Pak Prabowo ya. Saya sempat disinggung, Pak, Bapak ini tidak adil. Kenapa? Saya bilang gitu. Itu Caimin itu, ya, Muhammad Iskandar itu kok nggak nggak dibahas ya, atau didiskusikan. Nah, saya bilang dulu, kok Anda tahu-tahu ke Pak Muhammad? Loh lah, kan di sana sudah ada ya. Tapi kelihatannya dia kok seperti diabaikan. Loh, diabaikan oleh siapa? Saya bilang, ya kelompok kita. Oke. Anda punya itu enggak? Materi tentang Muhammad? Ya, nanti saya cari Pak. Kemarin saya punya tentang Pak Muhammad itu menghadap ke Pak Budiono. Budiono siapa saya bilang? Itu loh, dulu pernah jadi wakil presidennya Pak SBY. Ya. Saya lupa gitu ya. Ya oke dah. Ya, nanti kita bahas tentang itu. Ya. Kemudian dia katakan, kelihatannya dia kan mau belajar Pak. Belajar apa saya bilang? Ya belajarlah untuk sebelum jadi wakil presiden itu dia mau tahu seluk-beluknya wakil presiden itu gimana gitu ya. Loh, terus ke Pak Budiono ngapain saya bilang? Loh, dia kan dulu wakil presiden. Waduh, ya lupa, sorry. Oke, nanti akan kita bahas. Tapi kita sudah sepakat yang sekarang kita bahas itu adalah bagaimana Gibran mendukung Pak Prabowo. Ya, jadi ada teman-teman mengatakan, ini gimana sih ini kok bisa ayah dan anak pecah kongsi? Tunggu dulu, cari informasi yang pas, yang tepat. Ya, apa benar seperti itu? Saya lihat di TV Pak. Saya di TV ada itu banyak headline yang mengatakan Gibran dan pendukung Jokowi itu apa ya? Ya, pokoknya di sana dikatakan pendukung Jokowi mendukung Pak Prabowo. Nah, oke, saya bilang gitu. Nah, kebetulan kemarin kita berkumpul 12 orang. Ya. Tadi mungkin ada kepentingan juga. Ya, mungkin merasa itu juga ya. Mereka merasa menjago orang yang berbeda. Kemudian saya tanya, Anda berdiskusi tentang ini, ingin tahu siapa yang akan menang? Ya, atau ingin tahu programnya? Nah, kemudian kalau Anda lihat kecenderungan orang itu menang, terus Anda ingin nyoblos yang cenderung untuk menang, apa seperti itu? Ya enggak apa? Ya kita kan ingin macam-macam alasannya. Oke. Baik. Kemudian saya katakan, mungkin yang perlu kita lihat dulu adalah bagaimana musyawarah rakyat, ya musrah, ya itu waktu di GBK itu apa ya, musrah apa ya? Tidak tahu saya. Yang terakhir atau bagaimana ya, seperti kita sudah tahu ya, musyawarah rakyat itu kan sudah dilakukan di berbagai-bagai kota di Indonesia ya, katanya 29 kali ya, sehingga mereka mendapatkan hasil 3 orang yang akan direkomendasi menjadi presiden, calon presiden ya, Pak Prabowo Subianto, kemudian Pak Ganjar Pranowo, kemudian yang ketiga itu Pak Erlangga Hartarto. Ya. Nah, salah satu orang mengatakan ini mungkin salah paham, Pak. Saya bilang kenapa?
Karena di dalam musrah itu hasil mereka 3 calon presiden yang direkomendasi dan 4 calon wakil presiden yang direkomendasi itu diserahkan kepada Jokowi. Memang kenapa saya bilang? Orang beberapa banyak membayangkan itu diserahkan pada PDI. Oh, sama. Saya tadi awal saya katakan loh, Jokowi ini mendapatkan mandat. Oh, istilahnya ya, 3 orang itu jadi yang direkomendasi. Saya sampai bertanya loh, ini PDI sudah menentukan Ganjar kok ini ada rekomendasi seperti ini ya. Maaf ya, karena saya memang tidak terlalu tahu tentang politik dan tidak membayangkan bahwa itu ternyata adalah relawan Jokowi, relawan Jokowi yang sudah menangkap aspirasi rakyat katanya di berbagai kota. Saya katakan saya sudah cek di beberapa website, ya saya melihat dilakukan di beberapa kota, ya bahkan di Hong Kong. Ya. Kemudian, nah itulah mungkin yang menyebabkan orang berpikir, wah ini berarti orang-orang ini didukung. Lalu kemudian dalam hati saya, sementara orang berbicara, saya katakan, loh masa ada 3 presiden calonnya ini ya? Ini bodohnya saya ini ya. Karena apa? Setelah mencuatnya Gibran Raka Buming Raka, ya kesalahan, maaf saya lupa, itu mendukung Prabowo. Ya, ada yang mengatakan ya agak sentimen ngomongnya gini, Duma udah diajak naik kuda, ya, sekarang mendukung. Saya bilang itu lain, saya bilang gitu ya. Ya tapi itu itu Pak. Oh seperti itu. Sekarang saya tanya, Gibran itu mendukung Pak Prabowo kenapa? Tak tahu Pak. Ya mungkin pengen jadi cawapres. Wah saya bilang, ya mungkin juga ya. Tapi PDI nanti ada presidennya Pak Ganjar Pranowo, ya calon wakil presidennya ke Pak Prabowo di Gerindra. Terpikir lagi saya, ya pesan teman saya tadi, Caimin kok nggak pernah nggak pernah kita bahas ya. Padahal kan dia juga orangnya pinter. Ya, oh iya, mereka yang berani itu orang pinter pasti. Saya sudah pernah bahas itu. Nah, tapi Bapak nggak pernah bahas mengenai Caimin, katanya. Karena dia tidak ada di musrah. Jadi dia tidak di rekomendasi di musrah. Saya kata, oh iya ya, nah, di musrah itu nggak ada. Ya. Saya pikir, oh kenapa kayak gini saya tidak tahu. Ya, baik. Kemudian yang namanya Gibran mendukung, ya. Kemudian dia mendapat panggilan, dipanggil oleh Sekjen PDI, kalau tidak salah pagi ini. Ya. Oke, itu bukan urusan kita. Cuman memang teman-teman tuh bingung, kok bisa berantakan gini Pak ya. Nah saya ingin tahu sebenarnya adalah mana ini yang survei-survei ini kok nggak muncul gitu loh. Seharusnya survei-survei dengan adanya misalnya dukungan gitu ya, kira-kira seberapa besar sih Pak Prabowo itu menambah elektabilitasnya. Wah, saya mulai bisa ngomong elektabilitas, kemarin agak sulit gitu. Terus Ganjar apa tambah turun, ya, terus Pak Anies, ya, itu seharusnya seperti ini sehingga kita bisa membayangkan, ya, itu usulan teman-teman. Ya. Kemudian ada bilang, ya kamu jangan ngeremehkan. Satu lagi, dia lupa saya, dia pegawai apa ya? Kalau nggak salah dia salah satu pegawai di rumah sakit. Ya rumah sakit. Ya saya lupa. Ya, karena begitu banyak yang ngomong. Ya, akhirnya dia katakan begini, Pak. Bapak ingat enggak? Pada waktu Pak Jokowi, sebentar, saya ingat itu ya. Ada artikel mengenai bagaimana Pak, saya lupa itu ya. Bagaimana Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ya di ulang tahun Golkar kalau nggak salah. Bentar ya, saya lihat dulu ya, saya lihat artikelnya dulu ada atau enggak ya. Sepertinya dia mendukung
di ulang tahunnya Golkar mungkin. Oh iya. Oh itu Pak Erlangga ya, Pak Erlangga ya. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga merasa mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo ya terkait pemilu presiden Pilpres 2024 ya. Erlangga bertemu kelompok relawan Jokowi ya di DPP Golkar ya. Adapun dalam perayaan hari ulang tahun HUT Golkar, ya saya ingat itu. Ya, Pak Jokowi ngomong mana ini dari Golkar ini kan ya. Dia masih menunjuk ya, saya lupa dia menunjuk ke bawah, ketang di atas berikan sambutan atau bagaimana. Ini loh ada Pak Erlangga Hartarto, orangnya pinter, kalau salah gitu ya. Saya lupa itu. Ya. Nah, kemudian di sini ada komentar ya ditanya ya. Oh iya. Dikatakan ini, teruskan perjuangan Hartarto, Sastro, Sunarto. Mungkin itu Pak Hartarto menterinya siapa itu ya? Bapaknya Erlangga ini, saya lupa ya. Ya. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Ya. Maksudnya Pak Erlangga mengatakan mendukung Pak Prabowo. Ya. Nah ini saya berpikiran, kenapa ngomong seperti itu ya? Ya, teman mengatakan itu menghormati senioritas. Katanya, loh kok kita bahas ini lagi, saya bilang gitu. Kita ada bahas, belum Pak, kita belum bahas mengenai ini penting ya. Kemudian ya, Prabowo menepis pernyataan Jokowi itu ya tentang pencapresan. Dia katakan enggak, itu bukan mengenai dukungan mengenai saya. Tapi sempat kita lihat bahwa beberapa pengamat melihat bahwa Pak Jokowi juga mendukung Pak Prabowo. Ya. Dan ini orang menjadi bingung lagi karena apa? Musrah menunjukkan merekomendasi 3 ya. Nah inilah yang membuat gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Gibran salah kalau dia mendukung ya? Kenapa saya katakan ada yang bertanya sepertinya tidak salah Pak Gibran mendukung gitu ya. Karena musrah ngomong kayak gitu. Terus akhirnya beberapa dari kita loh, kamu jangan lupa itu musrah itu enggak loh ya, dia tidak memberikan usulan kepada PDI ya. Jadi seharusnya Pak Gibran itu tidak boleh anukan sendiri seperti itu ya. Ya sudahlah, kita lihat hasilnya nanti ya. Dari itu kemudian ada lagi ya. Nah kuncinya adalah ya, mengapa Pak Prabowo didukung, apalagi loh kemudian ini saya mendapatkan informasi ini lagi dari salah satu teman, dia tunjukkan websitenya. Ini loh Pak, relawan Jokowi mendukung Pak Prabowo, kenapa? Kayak gitu. Saya baca, oh iya, ternyata alasan mereka apa? Karena Pak Prabowo itu adalah yang dilihat akan mendukung atau melanjutkan program Pak Jokowi, gitu ya. Terus sebabnya kita sebagai relawan mendukung dia, gitu ya. Kemudian ada satu yang agak marah gitu ya. Loh, memang kenapa kok Ganjar gitu? Saya bilang ini bukan tuh ini bukan tuh berantem gitu, saya bilang ya. Kita semua akan saya muat. Apapun pendapat Anda akan saya muat. Ya, bukan saya mengatakan bagus yang A, bagus yang B atau bagus yang C, tidak. Ya, itu saya katakan. Silahkan Anda berpendapat, nanti akan saya upload. Ya. Baik. Jadi seperti itu. Ya, jadi Pak Gibran ini akan dipanggil oleh Sekjen PDI ya Pak Hasto ya untuk itu kan ya. Sebentar saya lihat lagi ya, ada ya. Nah ini ya, yang dukungan ini saya mendapatkan ini, terlihat ini ya, Pak Gibran dan Pak Prabowo di depan kuda ya. Ini pada waktu itu ya. Nah, terus di sini dikatakan bahwa Pak Prabowo datang ke Solo itu adalah untuk silaturahmi balik. Karena dulu Pak, kok nggak salah gitu ya, saya bentar ini saya dapat dari mereka ya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat kejutan dari relawan baik relawan Jokowi maupun ya, saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran ya, Raka Buming Raka di Kota Solo ya, mereka melakukan bentar, mereka tujuannya apa ya? Oh, sampai pada salah
seusai makan malam di angkringan Omah Semar Solo. Ya, kemudian ini ada Kuat Hermawan, ya, selaku korlap relawan Jokowi Gibran. Nah ini saya pengen tahu ini, ya, relawan Jokowi Gibran tuh siapa? Dia di sini kan namanya Kuat Hermawan, ya, selaku korlap. Ya. Mengumumkakan dalam pertemuan itu hadir 15 korlap, ya, korlap relawan yang mewakili total sebanyak 100 korlap relawan Jokowi dan relawan Gibran. Nah ini saya nggak tahu ini apa relawan Gibran itu pada waktu dia mencalonkan jadi wali kota Solo mungkin, ya. Wilayah Jawa Tengah jadi, nah kemudian 100 korlap relawan Jokowi dan relawan Gibran dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sebelumnya hadir dalam pertemuan di Loji Gandrung Solo beberapa waktu yang lalu, ya, injak Loji Gandrung rumahnya, ya, rumah dinasnya Pak Gibran kayaknya, ya. Ia menjelaskan konsolidasi relawan bahkan telah mulai dilakukan sebelum Lebaran 2023. Ya. Ini soal sikap, ya, dari konsolidasi yang dilakukan kemarin. Kawan-kawan di Jateng dan Jatim menyampaikan aspirasi kepada Pak Prabowo, dan kita pun mengambil sikap untuk mendukung Pak Prabowo. Nah itu, ya, saya tidak terlalu tahu, ya, mengenai relawan Gibran ini, ya. Baik, ini adalah yang saya sampaikan dulu, ya. Nanti saya akan menganukan lagi, ya. Jadi ini sesi ini memang teman-teman ingin dipecah, ya. Terus kemudian sesi yang selanjutnya adalah, ya, judulnya sesuai dengan yang kita lihat, judulnya kan, ya, Pak Erlangga didukung, ya, Pak Prabowo didukung, siapa presidennya, ya, siapa calon siapakah wakil presidennya, ya, sehingga muncul lagi, ya, wacana Pak Prabowo presiden sebagai senior dari Pak Erlangga, ya, mungkin dia akan menjadi Pak Erlangga menjadi wakil presiden, ya. Saya sudah lupa ini, ya, tentang KIB dan KKIR. Teman-teman sudah pada kacau semua, ini kemana sih arahnya, gitu, ya. Saya juga bingung, ya. Kemudian yang menarik, ya, yang tadi disampaikan, Pak, kok nggak didiskusikan Caimin, ya. Kok kelihatannya dengan adanya seperti ini musrah, terus kelihatannya PKB diabaikan, padahal mereka kan koalisi. Oke, ya, kita akan ketemu lagi, ya, di diskusi kita yang setelah ini melanjutkan diskusi kita hari ini. Selamat pagi Indonesia.